بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ibtalal mu'minina ibtila'an hasana. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan yang seringkali gagal kita jawab. Kenapa kalangan para nabi, kalangan siddiqin, syuhada, solihin, seolah hidup mereka penuh dengan ujian. Bahkan mereka dikriminalisasi. Bahkan sebagian ada yang terbunuh dalam misi dakwah mereka. Kita baca misalnya di surah Yasin. Idh arsalna ilaihi muthnain. Ketika kami utus kepada mereka 2 orang kalangan nabi, fa'azzaznahuma bithalith, lalu mereka semua meninggal dalam dakwah mereka, diutus lagi yang ketiga. Ya. Lalu mereka didustakan, diperangi, dikriminalisasi. Lalu mereka kemudian meninggal, mereka menyatakan, lau seandainya qaumi ya'lamun, mengetahui, bima ghafara li rabbi, bagaimana Allah mengampuni aku dengan seluruh ujian yang ada dalam dakwah ini. Wa ja'alani minal mukramin. Sehingga aku di sini setelah meninggal dalam artian nikmat kubur, menjadi orang yang sangat dimuliakan di alam barzah ini. Ya. Demikian pula di ayat yang lain ketika orang-orang yang syahid menyatakan seandainya orang pada tahu betapa nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang syahid, mereka tidak akan pernah ragu untuk kemudian berjuang dan berdakwah demi untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat, kita kadang menyatakan para nabi adalah orang yang paling berbahagia. Namun pada kenyataan hidup, biografi mereka, hidup mereka penuh dengan tantangan, tidak selamanya senyuman. Bahkan lebih banyak terkadang keluh kesah. Terkadang ada yang disebut sebagai cobaan, kriminalisasi, hidupnya disatroni oleh para musuh-musuh dakwah di era dan di zaman mereka semua. Dan kita katakan bahwa justru itulah kebahagiaan mereka, karena mereka dimusuhi karena iman dan takwa, kecintaan dan totalitas mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pelanjut para nabi di setiap zaman. Di saat geliat dakwah mereka begitu menggelora, di saat dakwah mereka begitu semarak, lalu ada orang-orang dengki, orang-orang hasad, baik dari internal kaum muslimin sendiri yang terbawa oleh arus sekularisme, ataupun orang-orang kafir yang takut peradabannya hancur oleh dakwah Islam, sehingga melakukan berbagai macam makar, berbagai macam siksaan, berbagai macam tuduhan, kriminalisasi. Lalu apa hikmah di balik itu semua? Minimal ada 3 hikmah disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pertama, hikmahnya adalah agar mereka para kalangan nabi, siddiqin, syuhada, salihin pantas untuk mendapatkan posisi tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu posisi yang kita sebut surga Firdaus al-A'la, dengan segala pengorbanan, dengan segala pembuktian diri bahwa track record mereka sebagai pecinta Allah betul-betul bukan kaleng-kaleng. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lihat Rasulullah sendiri setelah dakwanya selesai, Fathu Makkah udah selesai, sebelum meninggal beliau sakit. Ya, sampai anaknya menyatakan, wah kurba, wahai sang ayah, betapa berat sakitmu. Ya, sampai Rasulullah menyatakan, wahai putriku, setelah hari ini ayah tidak susah lagi. Sang putrinya menyatakan, loh, itu isyarat bahwa engkau sudah mau pergi. Betul wahai sang putri. Bahkan setelah aku nanti engkaulah orang pertama yang menyusulku. Malah orang anaknya nih, ya, Fatimah, malah bahagia mendengar dia orang pertama yang akan menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
ternyata betul ya, beliau meninggal beberapa hari setelahnya. Syekh Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa sungguh kenapa beliau sakit berat di saat sebelum meninggal, itu adalah bagian dari ujian untuk para nabi agar posisinya makin tinggi sebagai nabi yang paling tinggi sabarnya sampai bighairi hisab, seolah kesabaran dakwah beliau tidak terbatas. Bahkan doa pamungkasnya pun beliau belum pakai. Kata beliau, saya sengaja menyimpannya untuk umatku sebagai syafaat untuk mereka di akhirat kelak. Luar biasa. Sang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesabarannya ya, dalam kasih sayangnya dalam berdakwah, sehingga doa pamungkas seperti yang telah digunakan oleh Nabiullah Nuh sama sekali tidak terpancing untuk dipakai karena totalitas kesabaran dan rasa cintanya terhadap umatnya, sehingga beliau sama sekali tidak pernah berdoa agar mereka celaka dan sebagainya. Walaupun sikap mereka sama Rasulullah sudah di luar nalar dan di luar batas. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah kedua, agar kisah kesabaran mereka dalam dakwah, baik kalangan kisah para nabi, kisah para siddiqin, syuhada, salihin, ini menjadi pelajaran bagi siapapun dai yang datang belakangan, bahwa tabiat dakwah bukanlah jalan yang kemudian sepi dari beragam tantangan. Karena justru dengan dakwah ini banyak orang merasa terancam ekonominya, terancam politiknya, terancam kekuasaan dan kedudukannya. Dan mereka-mereka yang merasa terancam dengan keberadaan para nabi ini adalah orang-orang yang terbawa hawa nafsu. Orang-orang yang hanya mikirkan diri sendiri, memikirkan komunitas sendiri, walaupun mengklaim Nusantara, walaupun mengklaim nasionalisme. Padahal itu tidak lebih dari sekedar sektarian. Begitulah hawa nafsu. Sehingga yang kita lihat kisah tentang Nabi dan para musuh-musuh dakwah adalah kisah antara fitrah dan syaitan. Kisah antara iman dengan syahwat setan. Orang-orang yang melihat kenabian sebagai ancaman, padahal Nabi adalah jalur hidayah. Para Nabi adalah jalur fitrah, jalur kebahagiaan, jalur kemenangan dunia dan akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bahkan Rasulullah sendiri dalam dakwahnya disuruh oleh Allah untuk belajar kisah para Nabi sebelumnya. Tilka min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah kisah para nabi, kami wahyukan, kami sampaikan kepadamu. Tujuannya agar engkau memahami tabiat dakwah ini ya Rasulullah. Kisah tentang Nabi Yusuf diceritakan. Seolah Allah menyatakan, wahai Rasulullah, ini Nabi Yusuf. Dari kecil dia dibuang oleh keluarganya. Engkau masih mending karena engkau ditolak hingga hijrah kemana-mana setelah engkau berumur 40 lebih. Ya. Dan engkau lihat sebagai pelajaran berharga, Nabi Yusuf justru menjadi penguasa politik di negeri orang, di negeri Mesir. Demikian pula engkau dalam rangka konsistensi dakwahmu, engkau akan berkuasa di Madinah. Dan terbukti beliau menjadi penguasa di negeri orang, walaupun dia memenangkan dan mengalahkan kota Makkah dalam hal tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah para nabi, kisah para orang-orang saleh di zaman modern, kisah para pemimpin dakwah. Ada kisahnya Muhammad Abdul Wahab di Saudi di zaman modern yang menjadi inspirasi negara Saudi. Ada lagi kisah di Mesir, kisahnya Ikhwanul Muslimin di bawah kepemimpinan Hasan al-Banna. Kita lihat lagi adanya bagaimana Syekh Qutb rahimahullah sampai dipancung atau kemudian dihukum mati. Kita lihat bagaimana Mursi jadi korban dalam hal dakwah. Itu akan menjadi inspirasi. Bahkan terkait Syekh Qutb, beliau rela mati, tapi kemudian ajaran-ajarannya makin hidup di tengah masyarakat. Sampai seolah dijadikan dimanapun ada terorisme, pasti di situ ada tulisannya Syekh Qutb. Sebagai framing, na'udzubillahi min dzalik, dari kejagalan memahami yang benar sebagai kebenaran. Demikian pula kisah-kisah dakwah di Nusantara kita ini.
ulama-ulama yang telah mendedikasikan dirinya dalam rangka dakwah ilmiah, dakwah ekonomi, dakwah politik dengan beragam tantangan yang mereka hadapi, itu semua jadi pelajaran bagi kita bahwa jalan menuju sorga sebagaimana hadis yang kita dengar adalah penuh dengan tanggung jawab, sementara jalur menuju neraka penuh dengan syahwat. Huffatin naru bi asyahawat, sementara sorga huffatil jannatu bil makarih, dan itulah harga yang harus dibalas. Ketiga, hikmahnya adalah bahwasanya para orang-orang kafir yang menentang para nabi, yang memusuhi para siddiqin, syuhada, salihin ini, mereka terpenuhi kejahatannya sehingga mereka berhak diazab oleh Allah di dunia ini, atau kemudian ia akan menempati neraka paling rendah, na'udzubillah min dzalik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi hidayah oleh Allah sehingga kita menjadi pendukung, wali, penolong, loyal terhadap para nabi, tidak kemudian menjadi musuh para nabi, musuh para orang-orang saleh. Dan itu adalah sunnatullah yang berjalan di dunia sosial dan dakwah. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.